oleh trio gelandang, yaitu Taufani Muslihuddin, Syahrian Abimanyu, dan Rahmat Rianto. Taufani sebagai gelandang serang masih akan terus diandalkan, mengingat Beckham Putra yang kembali dipanggil masih menyatakan diri belum siap untuk bergabung karena kesehatannya yang belum maksimal. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita pada video hari ini. Saya ingin mereaksi satu video dan saya ingin mengulas terkait dengan potensi kemenangan untuk Indonesia ketika menentang Uzbekistan ini. Bagaimanakah Indonesia menghadapi Uzbekistan ini? Jadi pada babak 16 besar dalam Asian Games 2023. Ini adalah tahap yang penting ya dalam perjalanan timnas Indonesia menuju prestasi yang ke depan lagi. Pertandingan melawan Uzbekistan ini menjadi fokus utama yang menarik perhatian seluruh rakyat dan juga penggemar sepak bola. Jadi, apakah susunan ataupun pemain-pemain line up yang akan diturunkan oleh timnas Indonesia ini hanya diketahui oleh Indra Sapri sendiri. Dalam pertandingan ini juga menjadi sorotan utama dan menjadi perbicaraan yang sangat dinantikan oleh penggemar sepak bola di tanah air ini. Siapa saja yang akan diturunkan, termasuklah dengan kedatangan Ramadan Sananta juga. Jadi Uzbekistan guys, kita cerita terkait dengan Uzbekistan ini dalam sepak bola ini. Dia lolos dengan meyakinkan sebagai juara di grup C ya. Jika menilik dari laman resmi FIFA, Uzbekistan kini menduduki peringkat di ranking yang ke-75 dan merupakan peringkat ke-10 yang terbaik di Asia ini. Jadi hal ini tentu jauh berbeda dengan Indonesia yang kini berada di peringkat 147 atau hampir 2 kali lipat ya dari peringkat lawan yaitu Uzbekistan tadi. Tapi ini adalah U23 tahun. Jadi kita akan mengulas lebih lanjut tentang susunan pemain atau line up yang akan mewakili timnas Indonesia U24 dalam pertandingan pada petang ini guys. Mengikut waktunya pada jam 16.30. Jadi di dalam fase grup 16 besar Asian Games 2023 ini penentu untuk siapa saja yang akan menjadi layak lolos nanti. Dan siapa saja pemain first 11, bagaimana taktik yang akan dijalankan oleh pelatih Indra Sapri dan juga apa yang diharapkan dari penampilan pemain-pemain ini apabila disenarikan dalam first 11 nanti, dan kolaborasi di antara Indra Sapri bersama dengan Sinteyong nanti. Mungkin ada nasihat-nasihat daripada Sinteyong yang kita tidak tahu ya. Mungkin ada juga nasihat daripada ketum Bapak Erick Thohir juga. Jadi yuk kita semak dulu video ini guys. Siapa saja line up timnas Indonesia menentang Uzbekistan ini. Sama-sama kita saksikan daripada channel Sahabat Setia Official. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk kita semak video ini. 3-3 dalam beberapa kesempatan. Dengan begitu, juru taktik berkumis tebal ini diprediksi akan menerapkan formasi 4-3-3 untuk timnas Indonesia U24 saat melawan timnas Uzbekistan U24. Di bawah mister gawang utama nama Hernando Ari Sutaryadi tentu masih menjadi tumpuan utama Coach Indra Sapri menghadapi laga hidup mati melawan timnas Uzbekistan. Pesona permainan Hernando Ari masih terlihat lebih menonjol dibanding dua kiper lainnya sebagai pelapis. Kemampuannya dalam membaca arah bola serta refleks cepatnya tentu menjadi kelebihan tersendiri untuk bisa mengamankan gawang timnas Indonesia. Betul, Hernando Ari ini salah satu di antara pemain terbaik lah ketika kelayakan Piala Asia U23 dan juga di SEA Games ya. Hernando Ari juga bermain ketika melawan Argentina, jadi dia punya pengalaman yang pengalaman yang sangat baik lah kan. Kemudian di posisi back, tapi yang penjaga gol satu lagi guys, si Nadio tuh, itu berapa umurnya ya? Dia sebenarnya pun salah satu penjaga gol yang saya sangat nampak dia punya satu attitude atau permainan yang baik dan juga dia mampu untuk menyaingi Hernando Ari. Cuma umurnya saya kurang pasti berapa ya penjaga gol Nadio tuh.
Tengah, nama Rizky Ridho masih akan menempati posisinya sebagai andalan bek tengah. Kemampuannya dalam bertahan serta akurasi umpan panjang yang dimilikinya masih sangat diandalkan untuk bisa memberi peluang dan menciptakan sebuah gol. Ini juga pemain yang tenang. Ridho merupakan pemain yang memiliki ketenangan serta kepemimpinan yang bagus dalam perannya sebagai kapten timnas Indonesia. Iya, dia punya kepemimpinan untuk menjadi kapten lah kan. Dari segi ketenangan dan juga dari segi idenya itu untuk menghantar bola kemana yang dia maukan, maka itu yang kemudian nama punya Alfeandra ketepatan. Dewangga dipilih sebagai teman Rizky Ridho dalam menempati lini pertahanan Indonesia. Alfeandra Dewangga memiliki fisik yang bagus serta tendangan jarak jauhnya yang juga sangat terarah. Meski demikian, Andi Setio sebagai satu-satunya pemain senior kemungkinan juga akan disiapkan untuk menyegarkan gaya permainan timnas Indonesia di babak kedua. Dewangga oke, saya juga. Selanjutnya setuju. Di posisi bek kanan ada nama Bagas Kava yang akan diturunkan di menit utama. Kemudian sebagai pelapis ada nama George Brown. Pemain dari Persebaya Surabaya ini Josh kemungkinan akan diberi kesempatan untuk bermain. Belum lagi main. Pemain yang memiliki tinggi badan 179 cm ini juga memiliki skill yang bagus. Sayangnya sejauh ini Indra Safri masih belum mau menurunkannya. Hal itu pun ternyata memicu kritikan tajam dari para netizen, terutama para bonek Surabaya yang menganggapnya sebagai pelatih anti keturunan. Bagus kasih main no kan, George Brown nih. Bagaimana menurut kalian guys? Kemudian di posisi pemain bek kiri tentu masih menjadi milik Haikal Al-Hafiz. Ini lah Haikal, Skill permainan Haikal Al-Hafiz dengan crossing mematikannya masih menjadi andalan timnas Indonesia. Ini masih sebagai cadangan, nama Robby Darwis pemain serba bisa ini bisa dimasukkan di babak kedua sebagai penyegaran sekaligus amunisi baru untuk skema bermain menyerang di babak kedua. Robby Darwis dengan Haikal ini Robby Darwis ini laju juga nih, dia turun naik. Kemudian di posisi lini tengah akan ditempati oleh trio gelandang, yaitu Taufani Muslihudin, Syahrian Abimanyu, dan Rahmat Irianto. Taufani sebagai gelandang serang masih akan terus diandalkan. Taufani bagus main Putra yang kembali dipanggil masih menyatakan diri belum siap untuk bergabung karena kesehatannya yang belum maksimal. Sedangkan Syahrian Abimanyu akan menempati posisi gelandang tengah. Ia akan bertugas untuk mengatur tempo permainan. Selain itu, ia juga merupakan pemain yang bekerja keras, terampil dalam bertahan maupun menyerang. Sedangkan Rahmat Irianto lebih untuk sebagai pemain gelandang bertahan yang juga akan membantu lini kiri pertahanan timnas Indonesia. Rahmat Irianto ini bagus, di bagian bertahan dia bagus. Kemudian di posisi pemain sayap kanan, nama Egy Maulana Fikri masih menjadi andalan Coach Indra Safri. Perlu tajam. Egy Maulana merupakan pemain multifungsi yang bisa ditempatkan dimanapun. Namun spesialisnya adalah penyerang sayap kanan. Ia memiliki banyak keunggulan, selain cepat dan agresif, ia juga memiliki tendangan kaki kiri yang keras yang kerap mengecoh penjaga gawang. Sebagai pelapis, sudah tentu nama pemain muda Hugo Samir juga akan diturunkan. Sejauh ini ia sudah memperlihatkan permainan yang cukup baik. Meski tergolong muda, namun ia tak segan berduel dengan para pemain-pemain senior. Bagaimana menurut kalian dengan Egy Maulana ini guys? Saya rasa Egy Maulana ini perlu meningkatkan permainannya. Kemudian di posisi sayap kiri ada nama Ramai Rumakik dari Persipura Jayapura. Pemain ini memiliki skill lari cepat yang tentu sudah banyak orang tahu. Pergerakannya selalu merepotkan lini pertahanan lawan. Selain itu, fisiknya juga bagus dan siap dimainkan selama 90 menit penuh. Kalau Rumakik setuju juga. Egy Maulana ini kan pandai datang-datang. Kalau Egy Maulana pandai datang-datang, dia punya mood. Selanjutnya di posisi pemain striker sudah tentu kali ini akan kembali pada ampunya, yaitu Ramadan Sananta di tengah-tengah. Drama perizinan dari klub yang membuatnya absen dari beberapa pertandingan di skuad timnas Indonesia. Namun Persis Solo yang melihat permainan timnas Indonesia sedang tidak baik-baik saja, akhirnya mengizinkan Ramadan Sananta untuk kembali bergabung bersama timnas Indonesia di ajang 16 besar Asian Games 2023 ini. Hadirnya Ramadan Sananta tentu akan menjadi motivasi dan kekuatan baru untuk timnas Indonesia. Betul.
Oke guys, itu antara prediksi first 11 yang akan dibuat oleh Timnas Indonesia dan juga Indra Sapri. Mungkin di saat-saat akhir mungkin ada perubahan, tetapi bagaimana kalian melihat tentang first 11 dan susunan pemain, daftar pemain yang akan menjadi kekuatan utama ketika menentang Uzbekistan ini? Kalau saya melihatnya di sini tidak mempunyai banyak pilihan lain sebenarnya Indra Sapri. Dia hanya kemasukan Ramadan Sananta yang sebelum ini tidak dilepaskan oleh Persis Solo. Tetapi dengan hanya kemasukan satu pemain itu, bisakah untuk merubah keadaan sistem permainan keseluruhan Timnas Indonesia U24 ini? Menurut kalian bagaimana? Nah, dan kalau di bagian penyerang ini, hanya yang ada Egy Maulana, Rumakik, Hugo Samir, Titan Agung, dan juga Ramadan Sananta. Hanya pilihan kepada Sananta, Egy Maulana dan juga Rumakik. Hugo Samir mungkin boleh dimainkan, tetapi Hugo Samir ini perlu mengawal sedikit emosi dan mental beliau, karena pemain muda ini selalu kacau oleh mental. Kalau mental ini tidak dapat dikawal sepenuhnya, mungkin permainan juga agak tidak fokus ya. Nah, jadi kemasukan Ramadan Sananta ini mungkin sedikit sebanyak dapat menyuntik semangat pemain-pemain yang sedia ada ini, dan juga memberi motivasi untuk bagian penyerangnya. Tetapi itu bagian penyerang, bagian tengah dan juga bagian lini pertahanan. Oke, saya melihatlah lini pertahanannya dikawal tadi oleh kalau di first 11 ini Rizky Ridho, Bagas Kava, Haikal. Kemudian mungkin ada Andi Setio nanti ataupun Ananda. Itu kalau saya melihat sini Rizky Ridho oke, Haikal oke, Bagas Kava oke, ataupun Robbie Darwish. Itu masih dalam masih dalam kondisi ataupun permainan ataupun taktikal yang bagus untuk 4 bagian lini belakang itu tadi, dengan diakhir oleh penjaga gol Hernando Eri. Itu punya pengalaman menentang Argentina pun sudah. Oke, di bagian tengah kemungkinan Rahmat Irianto, Sarin Abimanyu dan Taufani, ataupun tadi lupa Dewangga di belakang itu. Saya setuju Dewangga itu, biar dia ganti dengan Andi Setio. Jadi Haikal, Rizky Ridho, Dewangga dan juga Bagas Kava. Oke, yang tengah tadi Rahmat Irianto, Sarin Abimanyu dan juga Taufani. Kekalkan itu di tengah. Rahmat Irianto bagus membantu juga bagian pertahanan. Taufani di gelandang tengah, dia akan bantu bagian depan. Sarin Abimanyu depan dan belakang. Itu kalau dari segi taktikal dan juga paling pentingnya semua pemain ini harus ada stamina yang kuat, rajin dan juga sentiasa bagi press kepada Uzbekistan nanti. Oke guys, saya mendoakan semoga Uzbekistan juga sebenarnya saya mendoakan Timnas Indonesia dapat mengalahkan Uzbekistan. Sebab Uzbekistan ini guys, walaupun dari segi rankingnya di 75 ranking FIFA, jauh ketimbang dengan Indonesia, tetapi ini U24 ya, U24. Jadi Uzbekistan juga masih tercari-cari rentak permainan. Walaupun mereka juara di fase grup, tetapi lawan-lawan mereka itu bukan juga kuat guys, bukan hebat. Seperti Hong Kong, itu tidak selevel dengan Uzbekistan. Jadi Indonesia punya satu peluang ya untuk bisa mengalahkan Uzbekistan ini. Kalau saya melihat daripada segi permainan yang semasa ini, dengan kedatangan Sananta, Indonesia boleh fight, boleh lawan dengan Uzbekistan ini. Sebab Uzbekistan juga tidak dapat menampilkan sepenuh permainan mereka apabila lawan-lawan dalam fase grup mereka itu tidak selevel dengan mereka juga. Nah, jadi kalau Indonesia lawan mereka ini, mungkin mereka baru ada saingan sedikit nih. Oke, kita doakan Indonesia dapat melangkah ke babak seterusnya. Bagaimana menurut kalian? Adakah Indonesia dan Uzbekistan ini akan mampu untuk bermain secara sportivitas yang tinggi dan juga ada fight di dalam lapangan 90 menit pada jam 16.30 petang ini? Kita bagi dukungan sepenuhnya untuk Indonesia guys. Oke, kalian komentar di bawah, like, share dan komen juga. Jika kalian punya pandangan itu,
langsung lontarkan. Kita semak sama-sama guys. Oke, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.